Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah itu bisa memperbaharui jiwa kita. Karena di dalam jiwa kita ada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata-kata fujur itu adalah menunjukkan kemaksiatan, yang mengajak kepada kemaksiatan. Takwa mengajak kepada ketaatan. Kata-kata takwa, alhamdulillah, takwa mengatakan segala puji milik Allah. Di dalam hati kita ada fujur. Tidak, pujian itu milik kamu, kamu hebat. Maka dua kekuatan ini selalu ada peperangan abadi. Takwa mengatakan alhamdulillah segala puji milik Allah. Fujur mengatakan kamu hebat. Kamu orang kaya, kamu berilmu, kamu bla bla bla. Sehingga ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, jadilah kotor. Sebaliknya ketika kita mengikuti takwa, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bukan hanya lafzan wa ma'nan, melafazkan alhamdulillah dan maknanya segala puji bagi Allah, tapi bagaimana kita bisa menjiwai takwa itu di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Rasulullah SAW. Takwa itu letaknya di sini. Mudah-mudahan kita mengucapkan alhamdulillah bukan hanya dengan lisan, bukan pemahaman, tapi dengan hati kita. Salam dan salawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika kita bersalam salat kepada Rasulullah SAW, langsung hati kita, sudahkah kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik perkiraan kita, hati kita, tutur kata kita, perilaku kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, saya harapkan Pak Kiai, Pak Ustadz duduknya di depan aja nih, duduk situ. Ini saya nggak cocok duduk sini, banyak ulama di sini yang saya muliakan, para asatidzah dan ulama. Ya. Mudah-mudahan kita saling sama-sama wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Subhanallah. Perbaharuilah hidupmu. Itu saya ngambil dari kitab Muhammad Al-Ghazali, Jadid Hayatak. Itu dalam kitab ini membahas tentang bagaimana memperbaharui hidup. Dalam mukadimah kitab ini berbicara tentang fitrah, yaitu fitrah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yahwidani aw yunasrani aw yubaddisan. Jadi setiap insan itu ada kesucian, namanya fitrah. Jadi perilaku kita itu bisa mengotori jiwa kita. Tadi saya sudah sebutkan wa qad khaba man dassaha. Nah, kita harus perbaharui. Subhanallah. Kalau tidak diperbaharui, kita merasa baik-baik saja. Padahal Allah maha baik, diberikan isyarat bahwa Anda dalam keadaan tidak baik. Ini selalu saya analogikan dengan taruhlah HP. HP Anda kalau kita pakai HP terus menerus, lama-lama baterainya low, betul nggak? Low bed. Ngasih tahu nggak dia HP-nya? Ngasih tahu nggak? Ngasih tahu, ada isyarat di situ kan? Subhanallah. Repotnya kalau kita low bed, iman kita nggak tahu. Padahal Allah ngasih tahu. Itu harus dicas lagi. Bagaimana Anda naik mobil, naik motor, tidak tahu bahan bakarnya habis atau tidak. Pasti ngasih tahu itu motor. Ya. Tunjukkan udah entek. Ya kan? Subhanallah. Ini mobilnya mobil dari Solo nih, entek. Walaupun ada di Amerika, di Kanada tetap aja kan ini. Subhanallah. Tapi kalau kita naik mobil tidak memperhatikan itu, berbahaya buat diri kita. Dan itu yang terjadi. Subhanallah. Betapa banyak orang hidup suami istri ribut aja. Tiap hari ribut. Maksudnya yang di sono, bukan yang di sini. Subhanallah. Sama anak ribut aja. Ribut mulu. Subhanallah. Ada yang salah. Tubuh kita kalau ada yang salah itu ngasih tahu juga. Acing, alhamdulillah, acing, bersin. Ya, bersin ini ada seremonialnya, yaitu ketika kita bersin, alhamdulillah. Siapa yang mengajarkan pertama kali?
Manusia pertama kali yang bersin siapa? Ya Nabi Adam, siapa lagi? Gimana sih? Pakai mikir gitu ya. Hadis kudusi Rasulullah. Nabi Adam itu bersin, kemudian diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Azza wa Jalla, langsung katakan alhamdulillah, kemudian yarhamukallah dan seterusnya. Ya. Kalau kita bersin itu menunjukkan tubuh kita kalorinya turun, panas tubuh. Maka harus Anda keep warm, pakai jaket, minum yang hangat. Berarti dia cerdas, bisa membaca tubuhnya. Bayangkan kalau dia bersin minumnya es. Ini parah banget. Padahal tubuh memberikan isyarat. Kalau tubuh Anda kekurangan air, ngasih isyarat? Haus. Oke, kadang-kala tidak haus tapi kurang air. Ngasih isyarat? Ya, oke, lemas. Yang lain? Oke, ya. Kalau Anda buang air kecil, warna itu menunjukkan tubuh kita cukup atau tidak, betul nggak? Kalau kuning banget mendekati coklat itu menunjukkan kurang dehidrasi, betul? Itu isyarat dari siapa? Dari tubuh. Siapa yang ngatur tubuh? Allah Subhanahu. Berarti Anda harus lihat ini ada yang salah. Kalau zaman sekarang ngambil darah ketahuan kolesterolnya dan urinnya dan seterusnya. Ini kebanyakan purin, ini gula dan seterusnya. Banyakan orang belum meninggal dunia sudah meninggalkan dunia. Ini kagak boleh makan ini, kagak boleh makan ini. Udah meninggalkan dunia tuh belum meninggal dunia gitu kan. Ini kan wajahnya wajah punya cucu semua nih kan gitu. Kalau wajah tua semua sih. Saya tadi terharu, banyak banget, masya Allah, subhanallah. Kalau ini kita di Gaza ini semua angkat senjata semua kayaknya. Ya. Harus hadis riwayat Bukhari, ya. Man sa'ala syahadata bisidq ballahu manazil syahada wa imma ta'ala firasyi. Orang siapa yang meminta kepada Allah dengan tulus hati yang dalam, ya Allah aku mau mati syahid. Bagaimana sahabat-sahabat dulu berjuang Badar perang yang sekarang di depan mata kita di Gaza, maka dia akan diangkat oleh Allah derajatnya seperti mati syahid walaupun wafatnya di atas kasur. Hadis riwayat Bukhari. Maka itu jangan lupa kita mendoakan para syuhada, orang mujahidin yang ada di Palestina. Tidak boleh berhenti. Rasulullah tidak pernah berhenti kunut nazilah. 1 hari, 2 hari, 3 sampai musibahnya itu reda baru berhenti. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan tajdid, jadid hayatan, perbaharui hidup. Jadi ini ngambil dari buku nyontek. Nah, subhanallah. Muhammad Al-Ghazali ini tulisannya Masya Allah, mendunia dan kita tahu semua karya-karya beliau. Fitrah kita ini yang disebut dengan kesucian. Ini bisa kotor. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam tubuh kita, kita sakit dengan bersin ataupun kita menggigil adanya infeksi, betul? Nah, bagaimana Anda mengukur iman Anda? Pertanyaannya, apakah Allah ngasih tahu ketika iman kita drop? Itu pertanyaan. Kira-kira ngasih tahu nggak? Kalau tadi fisik dikasih tahu, betul? Fisik kita haus, lapar, kasih tahu. Kemarin pas lagi ceramah kuliah subuh, saya di tengah kuliah subuh, badan saya dingin. Oh, ada apa ini? Saya masalah apa? Oh ya, karena kecapean. Al-mu'minul qawiyyu khair minul dhaif. Hadis Rasulullah, orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Keduanya baik, tapi itulah hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ada sesuatu yang salah, kita langsung flashback. Ada apa? Betul nggak? Kalau kita tiba-tiba masuk WC, buang air, langsung pikiran kita ke belakang, flashback. Tadi makan apa? Betul nggak? Ya kan? Itu fisik. Itu fisik semua. Pertanyaan saya, jiwa kita, ruh kita, pernah nggak kita berpikir seperti itu? Kalau Anda bawaannya marah, jangan lihat bini marah, bini lihat kita marah. Yang di sono ya, yang di sono bukan yang di sini. Nanti tinggalnya di sono, yang di sini tinggalnya sono semua. Marah aja. Itu rumah kagak enak banget. Anak ngeliat kita marah, kita ngeliat anak marah. Kenapa tidak flashback? Ada yang salah dalam lembaran hidup kita. Itu jiwa. Berapa kali Anda gosok gigi 1 hari? Subhanallah. Udah biarin aja, nganggung, dicuekin aja. Berapa kali Anda
mandi satu hari. Coba dihitung. Kira-kira kita satu hari mandi berapa kali? 2 kali, gitu kan. Karena cuaca kayak gini. Kalau di Edmonton nggak mungkin Anda 2 kali, gitu. Sakit. Di sana itu minusnya sampai minus 40 derajat Celcius. Jadi ya kalau hangat itu 20 derajat minus. Itu hangat udah enak. Arifin udah enak sini nih minus. Itu saya diundang untuk ngisi kajian di sana. Pertama di Boston ada konferensi, kita ngisi di sana, kemudian ke Ottawa, Toronto, baru ke Edmonton. Itu dinginnya luar biasa. Satu hari kita nggak mungkin mandi, 2 hari, berapa hari baru mandi. Kalau di sini 3 hari, 1 hari nggak mandi, melingkatnya udah kagak enak banget, bener. Itu fisik. Satu hari berapa kali gosok gigi? Pernah nggak 1 hari, 2 hari, 3 kali nggak gosok gigi? Nggak mungkin. Materi ini saya bawa ketika tahun 2014 ya, kita dialog. Waktu itu saya diundang ke Las Vegas, Sin City, ya. Maksiat yang paling banyak itu di Las Vegas. Ya dialog, kita ngobrol-ngobrol di sana. Berapa kali, dan ini saya bawa juga untuk dialog lintas agama. Tahun 91 itu saya ke Vatikan, gitu kan. Kita mengenalkan ajaran-ajaran kita yang mana mereka sudah bad image pada Islam. Jadi Islam itu dijelek-jelekin, ya wajar orang-orang non-muslim yang anti-Islam, yang disebut dengan kufar, bukan kafirun. Memang beda. Antara kufar asyidda alal kufar. Tapi kalau kafirun, ya ayyuhalladzi yaqul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu kafirun. Kalau kufar enggak, harus asyidda. Apa bedanya? Dua-duanya terjemahan bahasa Indonesia, saya orang kafir. Secara bahasa masih ada kan ya? Yang kufar itu orang kafir yang dengkinya luar biasa. Rasanya untuk membunuh umat Islam. Ada rasa kedengkian yang dahsyat. Wadda katsirun min ahlil kitab walau yardunakum min ba'di iman kuffar hasadat min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana al-haq. Jadi ada hasad yang luar biasa. Mereka ingin menghancurkan Islam dengan pikiran, dengan lisannya, dengan gerakannya. Itu namanya kufar, bukan kafirun. Maka itu jangan dipahami, Islam ini sadis banget, ini redaksi asyidda alal kufar. Tidaklah, kita punya konsep rahmatan lil, tapi kalau kufar, tidak. Nah, sekarang pejabat-pejabat kita kolaborasi dengan kufar, bukan orang kafirun, dengan kufar. Baik, jadi dialognya gimana? Orang-orang kafir itu harus kita pahami. Mereka itu tidak membersihkan jiwa mereka sebagaimana membersihkan fisik mereka. Saya ulangi lagi, ini agak-agak mikir ya. Mereka tidak membersihkan jiwa mereka sebagaimana membersihkan fisik mereka. Satu hari kita gosok gigi berapa kali? Itu fisik semua. Satu hari kita bisa ganti baju. Kita berbaharui ganti baju yang baru. Apalagi kalau mau sholat, khudu zinatukum inda kulli masjid. Kalau Anda mau sholat tuh cari yang cakep, yang bagus baju. Ini surah Al-A'raf ayat 31. Saya tanya kepada Anda berapa kali Anda sujud kepada Tuhan Anda? Tak pernah. Tunduk? Tidak pernah. Tunduk kalau bahasa kita ruku. Tidak pernah. Jadi kita memperbarui hidup itu dengan seremonial formalistik yang sudah ditentukan oleh ajaran Islam. Di antaranya adalah sholat. Tapi betapa banyak orang ribut suami istri, habis sholat tetap ribut. Ada nggak? Yang di sono. Harusnya begini nih saya ajarin Bapak Ibu. Kalau Anda ribut dengan suami istri, dengan anak, dengan siapapun, dengan teman, kesel, emosi di kantor, tangga masih. Ketika Anda sholat, Anda bersahabat lagi. Wah, itu dahsyatnya sholat. Karena Anda dikembalikan oleh Allah ke fitrah kita. Fitrahnya. Tapi kalau fitrahnya kotor, itu susah. Kalau bahasa dalam kitab itu, Muhammad Al-Ghazali menulis, bagaimana kita ngasih teropong kepada orang buta. Saya baca, teropong itu melihat yang jauh. Tapi orangnya buta, gak ngaruh. Ada ngasih dalil tentang akhirat, hatinya kotor, gak ngaruh. Anda ngasih nasihat para pejabat yang makanannya haram, ininya haram, semua haram. Hati-hati kamu pejabat, kekuasaan itu adalah aman. Gak ngaruh. Gak ngaruh. Karena dia hatinya kotor sekali, karena tidak pernah memperbaharui jiwa.
nggak pernah dibersihin lah gitu lah. Nah, sekarang saya nanya kepada orang non muslim, berapa kali Anda ruku kalau kita tunduk dan sujud? Tidak pernah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita satu hari berapa kali ruku dan sujud? Oke, saya satu hari berapa rakaat? Minimal, yang minimal 17. Berarti ruku itu hitungannya adalah gerakan yang tunggal. Ruku adalah gerakan tunggal, yang lain double. Berdirinya 2 kali, duduknya 2 kali, sujudnya 2 kali. Yang satu kali cuman ruku, maka dihitung berapa kali ruku, berapa kali? 17 rakaat berarti 17 tunduk. Sekarang satu ruku berapa kali sujud? 2, berarti 17 kali 2 34 tambah 17 berarti 51 kali. Saya katakan, dokter dalam kedokteran. Saya bilang, Anda punya agama, punya Tuhan. Iya. Anda berapa kali? Tahu nggak orang Islam itu 51 kali tunduk dan sujud. How comes? Kok bisa? Nah, iya. Akhirnya saya ajak dia, saya nanti sholat ente ikut di belakang. Dia ngopi aja, orang kafir. Kita sholat, dia lihat, itu berapa kali, kita hitung aja. Banyak deh, malas ngitung deh. Dari maghribnya, kemudian ba'diyahnya, isya-nya, ba'diyahnya, tarawihnya, witirnya. Waktu itu saya pas Ramadan ke Amerika diundang. Bukan kita punya duit, keliling-keliling punya duit, kagak punya kita. Karena diundangnya, akhirnya kemudian kebuka. Coba berapa kali Anda kata Anda punya Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan punya Tuhan tapi tidak pernah sujud? Tuhan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'a 'alal kufar rahimaa bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurat wal Injil. Subhanallah. Lambangnya tarahum ruk'an sujadan, lambangnya orang umat Nabi Muhammad SAW ruk'an sujadan, ruku dan sujud. Semua agama di muka bumi tidak ada yang punya lambang itu. Subhanallah. Anda pernah ruku? Tidak pernah. Sujud. Subhanallah. Waktu itu saya baru pulang ke Indonesia, ada di Indonesia ini istilah ISQ. Pernah dengar? Saya bilang ini kacau nih. Kenapa ini merendahkan ajaran Islam? Kok gitu, Fit? Karena yang membedakan Islam dengan agama lain adalah intellectual quotient-nya. Kalau hanya emosional, kalau hanya kecerdasan emosional dan spiritual, semua agama punya. Gitu. Karena saya juga kepo, saya ikutin kajiannya. Islam gak ngajarin kayak gini. Saya ngomong ini di dalam ISP, saya ngomong. Ini direkam di rumahnya Pak Budi di Jalan Sriwijaya. Saya bilang ini ada salah, habis itu gak diundang lagi. Ya, salah. Islam itu memberikan seluruh porsi kecerdasan dalam diri manusia, diberikan kecerdasan. Semua. Tidak ada satupun agama di muka bumi yang masuk akal kecuali Islam doang, udah gak ada ya. Maka jangan Anda ada istilah rohani salah. Islam itu bukan urusan rohani doang. Ini kadang-kala bahasa Kristiani masuk ke dalam Islam. Gitu. Spiritual journey, apaan itu? Wah, kajian. Siapa bilang Islam itu bukan hanya urusan spiritual journey doang. Salah. Ini harus kita luruskan. Kita ini pas lahir dan besar di saat kehancuran peradaban Islam. Religion understanding by Al-Quran and Hadith design hilang. Religion understanding kita by culture, by community. Pemahaman ajaran agama kita tidak lagi didesain oleh Al-Quran dan Hadis, tapi katanya, semua serba katanya. Tidak aneh umat Islam terbanyak di dunia, korupsinya dahsyatnya luar biasa. Indonesia. Baru kita paham, karena memang kita pas saat lahir dan besar di saat kehancuran peradaban Islam. Kita lagi ya begitu, kita mati juga belum jayanya. Balik lagi, saya ajarkan kepada Anda, coba lihat. Orang Islam itu, saya katakan, satu-satunya umat yang beragama di muka bumi, yang every second, bukan setiap hari, setiap detik, dia tunduk, sujud kepada Tuhan. Demi kok bisa? Setiap detik? Yes, detik ini ada yang sholat zuhur nggak? Halo? Ada nggak? Detik ini ada yang sholat tahajud nggak? Ada semua. Di Saudi masih tahajud deh, betul nggak? Halo? Detik ini ada yang sholat zuhur, ada sholat zuhur gitu. Yang masih bingung, saya kasih tahu dunia itu bulat, kasih tahu. Ya kan?
Berarti setiap detik ada azan, ada takbir, ada sholat. Setiap detik, karena bumi bulan. Ini jangan ngaco, Ustaz Arifin pagi-pagi sholat subuh, bilang ada yang sholat zuhur. Bukan di sini, detik ini, saya bukan mengatakan di sini. Kalau di sini kagak ada orang di sini sholat subuh, sholat zuhur gimana? Detik ini ada orang sholat isya? Ada. Detik ini ada sholat maghrib? Ada sholat maghrib. Sekarang di New York itu pada sholat subuh, sholat maghrib. Kira-kira gitu. Bedanya di sini pagi, di sana malam. Akhirnya orang ini masuk Islam. Arifin, nanti saya ke Indonesia mau ketemu ente. Oh silakan. Iya, kita punya Tuhan tapi kita tidak rasul. Sekarang saya tidak bicara agama di sana. Kita intinya diri kita. Setiap saat kita ruku dan sujud. Setiap saat, ini nggak pakai qobliyah badiahnya udah 51 kali. Maksudnya nggak pakai yang suplemen, bahasa kita sunnah. Rawatibnya nggak pakai, ini yang wajib-wajib doang. Subhanallah. Ngaruh nggak gitu? Kan ruhama bainahum, betul nggak? Kita menyebarkan rahmat. Tarahum ruka'an sujana. Anda akan melihat mereka ruku dan simahum fi wujuhihim min subhanallah. Nampak wajah mereka itu, air mukanya tuh, wajahnya tuh nampak bekas sujud. Bersih. Bapak, Ibu yang cinta Allah semua, coba kita perhatikan. Jujur sejujur-jujurnya. Di sini semua, termasuk saya, tidak ada yang lepas daripada ujian. Betul nggak? Setiap orang ujiannya beda-beda. Dan ujian terberat adalah orang yang terdekat. Anda ribut sama orang, udah gak ketemu lagi, gak ada masalah. Anda naik motor, lagi mau ketemu ribut, udah. Tapi ketemu bini tiap saat, betul gak? Halo? Ada orang gini, Pak Ustadz, cariin saya pasangan hidup. Loh, dia udah punya anak banyak. Ibu, ini kan punya suami. Iya, udah cerai Ustadz. Jadi ibu nyari suami, iya. Ini, mohon maaf nanyanya agak tajam nih, apaan? Ini yang suami yang keberapa ini? Wah, Anda tahu kira-kira yang keberapa? Saya kasih tahu, yang ke-8. Gitu. Jangan minta nomor HP-nya ke saya, gitu. Ke-8. Kalau 8 itu berarti dia kaya dan cantik, betul nggak? Kayak doang agak mau cowok, kecuali cowok matre. Cantik doang, mau bikin nyusahin, morotin gitu kan. Saya bilang Anda mau kawin 1000 laki-laki pun tetap ada masalah. Karena setiap orang pasti diuji. Janganlah ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basir. Dan kami jadikan sebagian terhadap buat kalian terhadap sebagian yang lain fitnatan, ujian. Atasbirun, mampukah Anda bersabar? Wa kana rabbuka basir. Subhanallah. Dan kami jadikan sebagian, jadi istri kita adalah ujian buat kita. Suami kita adalah ujian buat kita. Anak kita adalah ujian buat kita. Kita adalah ujian buat anak kita. Kita suami ujian buat istri kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ujian itu ada cuma dua. Wabalawna bil hasanat wa sayyi'at, kami uji mereka dengan nikmat dan kesan. Akhirnya kita tidak bisa mengendalikan emosi. Ributlah. Anda mengotori jiwa Anda. Harus diperbaharui. Salah satunya yang sangat dasar, yang luar biasa adalah sholat. Nah sekarang kita tanya diri kita, tidak usah dijawab. Ketika kita Allahu Akbar sebelum takbiratul ihram dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah ada perubahan dalam jiwa kita? Pertanyaan itu. Kalau saya lagi ribut sama bini saya, sama anak saya lagi kesel, kemudian saya sholat. Setelah sholat kita balik ke rumah dari masjid, berubah nggak perilaku kita? Kalau tidak berubah, ada yang salah dalam sholat Anda. Gitu caranya. Kok gitu? Saya katakan tadi, HP aja ngasih tahu Anda lowbat. HP, mobil aja ngasih tahu bahan bakar Anda habis. Betul nggak? Ente, gitu kan? MT gitu. Ini punya orang soleh bawa mulu, gitu kan? Subhanallah. Tubuh pun ngasih tahu Anda tubuhnya lagi nggak imbang dengan cuaca. Alhamdulillah. Pokoknya 3 kali ke atas tidak sehat. Kalau 2 kali masih normal, gitu kan? Kira-kira gitu. Oke masih alhamdulillah dan seterusnya.
Tapi kalau sudah menggigil ada yang salah nih, pusing. Nggak kolesterol lah inilah dan seterusnya. Itu dikasih isyarat. Pipis, udah tahu warnanya coklat, masih ngopi aja. Hitam, mana ada kencing hitam. Lebay itu mah. Masa bus hitam ngopi-ngopi. Adiknya minta kopi juga, adiknya minta kopi ente gitu. Artinya apa? Ini menunjukkan isyarat. Sudah dikasih isyarat, terus Anda tidak memperbarui. Ini yang salah. Ini baru salah satu tools. Subhanallah. Fitrah kita ini bersih, suci. Ketika kotor itu dikasih tahu sama Allah. Masalahnya kita tidak nangkep isyarat E-nya. Ente tadi. Kita tidak menangkap isyarat itu semua. Ini jangan tersinggung, terserah. Mudah-mudahan tersinggung gitu kan. Karena yang ngomong Al-Quran bukan saya gitu. Kalau saya semua agak tersinggung kalau orang ngomong, tapi kalau Al-Quran hadis ini jangan main-main, ini filsafat hidup. Jadi kalau Anda sholat, habis sholat masih ribut sama bini sama siapapun, masih emosi apapun namanya, udah galau, gelisah, lama-lama gelo gitu, udah di 3G, 4G, 5G gitu. Wah, itu menunjukkan sholat Anda ada yang salah dan kemungkinan tidak diterima sholat. Kalau dengan Al-Quran, subhanallah. Manusia itu dikasih ujian dua, nikmat dan wabalanu bil hasanati wasiyah, dan kami uji mereka dengan kenikmatan dan innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazun wa idza massahu khairu manu'an illa al-musallin. Itu sifat manusia. Manusia itu ada dua sifat. Kalimat khuliqa emang dari sononya diciptakan. Halu'an. Dia berkeluh kesah. Kalau dia lagi sengsara, aduh. Kasih kesengsaraan, kasih nikmat, manuang sambil keriang, medit, koret, pelit. Jadi kalau Anda sholatnya rajin, kuliah subuhnya sujud kelilingnya rajin, tapi kalau sedekahnya nggak rajin, ada yang salah sholat Anda. Ini mohon maaf. Gue banget kan gitu. Ini yang ngomong Quran bukan saya, surah Al-Ma'arij gitu. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Orang yang sholat kagak kayak gitu. Alladzina ma'ala sholatim daimun. Yang sholatnya bagus setiap saat, nggak pernah orang Betawi bilang belentang-belentong, bolong-bolong gitu kan. Subhanallah. Oh ya, Quran ini. Berarti orang sholat itu tidak ngomel, tidak ngumpat, tidak marah-marah. Kalau Anda marah-marah, ngumpat, berarti ada yang kotor dalam jiwa Anda, ada yang salah. Orang yang sholatnya benar itu tidak pelitnya. Karena dunia menjadi kecil. Serta sisinya kecil. Kita habis sholat bareng-bareng, zikir bareng-bareng, keluar ribut. Gara-gara sendal. Ini sendal gue bukan, gue ribut. Subhanallah. Jadi orang Islam itu kompaknya kapan? Dari iqamah, takbiratul ihram sampai salam. Habis itu ribut. Itu kompak tuh kalau itu. Kompak. Maka saya itu jadi kartu as saya kalau saya berdialog lintas agama. Coba lihat, ada nggak umat semua di muka bumi ini yang digerakkan dengan hitungan detik dia bisa satu seragam semuanya. Maksudnya dengan iqamah itu Allah kemudian gerakan satu. Allah nggak ada yang ngomong. Anda punya gereja, bisa nggak digituin? Kagak bisa. Di seluruh dunia hanya Islam. Coba lihat Anda live di Mekah tuh. Anda melihat gerakannya sama. Hitungan detik. Dan setiap detik ada orang rukuk dan sujud. Gak ada di dunia ini umat. Maka itu lambangnya tarahum ruk'an sujadan. Itulah lambang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada. Nah kita rukuk dan sujud itu tarahum ruk'an harusnya nampak dalam wajah kita. Ini jadi kita harus perbaharui fitrah kita. Fitrah ini tendensi untuk dikotori besar sekali. Kecenderungan kotor itu besar, seperti fisik, bahkan lebih parah daripada fisik. Bayangkan Anda sholat satu hari 5 kali, betul nggak? Ruku dan sujud 51 kali. Gosok gigi mana ada satu hari 51 kali? Rusaknya gigi. Ganti baju paling 2 kali, ya kan? Ada yang 1 kali, itu gila gitu. Tapi kalau orang Mentawai ataupun orang suku Tawana sana, 1 minggu 1 kali. Nah, set A, set B, set A, set B. Gitu.
Maka itu kita butuh pakaian bekas, tapi diseleksi dulu. Pernah saya dapat pakaian-pakaian produksi bagus banget, pakai ditutup pakai kertas kado yang batik, ditutup lagi pakai plastik. Karena kan kita lewat sungai lewat ini, jangan bongkar dulu. Sayang Ustaz udah masukinnya truk, enggak bongkar. Pas dibongkar satu pun kagak ada yang kepake. Itu namanya buang pakaian bekas yang kagak bisa dipakai. Subhanallah. Wala tayammul khabitha minhu tunfiqun walastum bi'akhidhi illa an tughmidu fi. Jangan ngasih yang jelek-jelek. Kalau sedekah, ente aja kagak suka ngelihatnya. Ih jelek, yang ini aja sedekah ini bahaya banget. Ini Quran yang ngomong. Jadi kecenderungan manusia ngasih yang buruk-buruk yang dia sendiri nggak suka. Ada lagi, kalau saya nggak mau ngasih yang ini, saya borong nih 100 sarung baru semuanya. Alhamdulillah. Kaos buat anak-anak baru semua, borong di Tanah Abang. Itu baru langsung masukin ke truk. Ini udah bertahun-tahun ya, hampir 15 tahun kita. Ngumpulin pakaian bekas itu tidak mudah. 1 bulan, 2 bulan itu agak kumpul-kumpul. Karena orang hari terakhirnya kapan? Semua ngomong begitu. Hari terakhir kapan ya? Akhirnya saya bilang, akhirnya bohong deh tuh, padahal bohong haram. Pertengahan bulan ini, padahal masih 2 bulan lagi. Udah gitu juga kagak kumpul-kumpul. Susah ini, susah. Jadi kalau Anda punya pakaian yang bagus, ingat semalatus alunna. Ditanya. Anda pikir, coba Anda buka lemari Anda tuh. Pakaiannya itu kalau bisa ngomong, dia komplain. Dia mudah dipakai, Anda nggak pernah dipakai, kan gitu. Coba buka bajunya, dia baru buka. Ini nggak pernah dipakai. Itu mulu, ini komplain nih, jealous banget. Enak banget tuh dia kagak pernah. Udah yang kagak dipakai buat saya aja dah. Buat saya itu penting. Pernah saya bawa Pak Ustadz kasih baju kayak gini, kenapa? Gede-gede semua. Di sini kan orang-orang yang fakir-fakir, ya badannya kayak lidi semua. Gitu. Oh ya gimana caranya nih? Di sana tuh nggak ada orang miskin. Oh ya nggak ada orang miskin. Fakir banyak banget. Orang fakir. Tapi badannya kuat-kuat, gitu kan. Yang turun gunung, Allah Akbar. Kemarin saya turun gunung udah tengah malam sampai bawah, ya tadi itu badan aja gak betah kita tidur dalam keadaan kagak enak, betul? Mandi, gak berani mandi di sungai itu gak ada secerca saya gelap gulita, aneh mah nyemplung aja di sungai, mandi di sungai gelap, jadi orang juga kagak ada ngelihat, panjang bener juga gak ada lihat, gelap, jadi pakai senter, gitu kan, coba banget, subhanallah. Ini bagaimana kita bisa membersihkan tubuh tapi melupakan membersihkan jiwa. Ini berapa kali Anda piring Anda bersihkan, ini bersih semua dibersih. Rumah kalau nggak disapu kagak betah kita, betul? Kita sapu, kita pel, rumah kita bersih, jiwa kita please Anda perbaharui. Salah satunya ngomel. Wailul likulli humazatil. Nah, itu udah hafal semua. Ngomel itu menunjukkan ada yang salah dalam hidup Anda. Subhanallah. Ini belum maksiat yang gede-gede nih. Betapa banyak orang maksiat pakai HP-nya, selingkuh, 2 lingkuh, 4 lingkuh, betul nggak? Subhanallah. Sholat iya, maksiat iya. Saya tanya, ketua KPU sholat nggak? Ketua Mahkamah Konstitusi sholat nggak? Presiden sholat nggak? Bohong nggak? Aneh yang ngomong ya, aneh kagak. Cuma aneh nanya doang, gitu kan? Subhanallah. Allah Akbar, ini lihat realitanya, ini kenyataan. Kenyataan. Kita hidup dikuasai oleh orang munafik, orang-orang fasik. Fixed price, nggak bisa ditawar, emang gitu kondisinya. Kondisi seperti itu. Jadi kita, kalau saya melihat pemerintah udah hopeless, tidak ada yang bisa diharap. Wah ngomong ini, kalam fadhi, ngomong kosong. Gitu. Kenapa? Kita lihat jiwanya kotor, makannya kotor, maksudnya yang haram. Semua dari yang haram. Bagaimana hati itu, fitrah itu menjadi bersih? Anda kasih dalil pun ngasih nasihat nggak manfaat. Dikasih dalil seperti, ada nggak teman kita dikasih, oh kita sholat subuh berjamaah, oh kita gini, kasih dalilnya, sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam, bla bla bla, apalagi qobliyah subuh lebih baik. Nggak ngaruh, betul nggak? Ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Karena fitrahnya itu kotor dan dia merasa nyaman, padahal kotor. Harusnya ketika saya kasih, ini saya
Bapak-bapak lagi di jalan naik motor atau jalan kerja, melihat cewek ini, cantiknya kayak setan. Jadi awal-awal saya ke pedalaman di hutan, di tengah hutan, di sungai. Waktu itu kita nggak ke persiapan center. Jadi pakai api gini. Sampai saya, Ustaz, ada setan nggak? Setan ngaca. Segitu. Setan tuh banyak di mall. Di sini mah kagak ada. Godain monyet. Gitu. Setan tuh godain manusia. Banyak kan di mall. Yang benar. Kayaknya merinding. Aja takut. Gitu. Subhanallah. Kadang-kadang satu heran apa yang ditakutin. Gitu. Subhanallah. Jadi kalau melihat wanita yang cantik, pakainya you can see, you can touch, you can taste, all you can eat. Gitu kan. Itu mah restoran. Jadi Anda ngeliat, wow. Ini udah lewat nih, masih wow. Ngeliat bini kita, wow jauh banget coy. Ini rusak. Ini menunjukkan ada yang salah dalam jiwa Anda. Terus Anda biarkan, cepat-cepat dibersihin, maksud saya begitu. Kalau enggak, dia akan berkembang itu. Perbaharui jiwa Anda. Tiba-tiba Anda marah. Astagfirullah, saya marah. Ada yang salah. Begitu orang cerdas. Kalau enggak, Anda hidup enggak enak. Pas lagi seret, gak ada duit. Pasang 20.000 dapat sekian. Judi online akhirnya. Dikoordinir oleh pejabat-pejabat negara ini. Kalau anggota dewannya ribuan pakai judi online, ribuan. Anggota dewan itu yang main judi online itu ribuan. Transaksinya ratusan miliar. Terus Anda mengharap kepada mereka. Gimana ceritanya? Ini negara kita negara yang hancur lebur. Nah, jadi kalau kita lihat orang bermaksiat itu dia senang dengan maksiat itu, berarti dia semakin kotor. Seandainya di masjid ini lewatin dan kita sadar ada kecoa berandai-andai, lama-lama mati itu. Kenapa? Di sini bersih. Dia hidupnya di mana? Di got, pas di got banyak banget. Kecoa, betul nggak? Halo? Tiba-tiba Anda reuni SMA atau SMP, kumpul lah, ikut saya, masuk dugem. Wow, betah situ berjam-jam. Lama-lama kotor, betul? Harusnya, astagfirullahaladzim. Anda nggak betah, Anda pulang dulu dah, ngajak kayak gini. Pulang, yang benar begitu. Loh, kalau Anda tetap di situ, berarti Anda kecoa. Subhanallah. Kalau Anda bergabung dengan kabinet Fufufafa, berarti Anda bergabung dengan mereka sama. Dan Anda nyaman di dalamnya. Ada guru besar gitu. Jadi kalau waktu itu saya tahun 91 saya di Constantine University, sebelumnya di Al-Azhar, di Zaitun University, terakhir di Al-Azhar University. Jadi kalau ada guru-guru besar, ada seminar internasional kontak ke saya, Arifin, saya bilang saya mulu, ya aneh kenal ente doang. Mereka guru-guru besar. Ya. Dulu sama-sama kuliah, sekarang jadi guru besar gitu kan. Kalau saya ngajarnya sama monyet gitu kan, di hutan gitu. Habis itu balik. Saya mau ketemu ini, oke saya antar. Udah ente selama di Jakarta saya ngurus serta seminar, saya urus jabat ini, menteri agama lah apa. Arifin, saya nanya satu, apaan? Setiap saya ketemu, ente kenapa nggak mau foto sama mereka, sama saya? Saya kagak mau. Jangan duduk kayak kagak mau saya. Ente aja ngomong, saya duduk di sini jadi anggapnya driver. Ente duduk sini kagak mau saya. Kalau mau pakai saya mau. Saya tidak bisa berdamping dengan para pejabat. Duduknya kagak mau. Ya. Nah, ini kan dalam relationship antar negara. Kalau ente ada ada tugasnya, ya kan? Kalau saya apa urusannya? Saya cuma ngantar ente doang. Siapa lagi? Misalnya dengan Menteri Agama, lah ente foto, ente kagak mau. Ini sekarang kebalik, bangga dengan para pejabat. Anda tuh deketin orang-orang soleh. Nah, itu benar. Wasbir. Anda harus bersabar. Siapa? Malladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajah. Dengan orang-orang yang soleh yang selalu berzikir. Subhanallah. Dengan orang-orang yang selalu berzikir merahkan ya Allah pagi hari, sore hari. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan palingkan mata Anda dari orang-orang yang soleh hanya untuk mengejar kenikmatan dunia. Sebenarnya Al-Quran, surah Al-Kahfi. Jadi harus bersabar. Kenapa? Karena Anda sedang diperbaharui jiwa Anda.
Kenapa? Karena mereka yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Mereka sedang berzikir. Berzikir itu membersihkan jiwa. Disuruh bersabar duduk, disuruh bersabar duduk. Coba orang ahli dugem yang suka dugem atau pejabat-pejabat yang harta miliaran suruh ikut kuliah subuh. Kalau nggak begini ambayan lama banget ya. Lama banget. Kagak betah dia. Tapi tempat dugem dia betah gitu. Dibalik kalau kita ke tempat dugem kagak betah, betul nggak? Dia disuruh sini ngaji. Aduh, apa? Lama banget ngaji, lama banget. Allah Akbar. Wadhalim alif lam mim. Ya alif lam mim lagi. Waladhalin amin qul huwallahu. Yes kan gitu. Gila qul yes gitu. Saya pernah lengser ke Prabon gitu kan. Diturunin jadi imam, kelamaan katanya. Subhanallah. Dan saya mundur waktu itu salat tarawih, saya mundur, ganti imam Ustaz, boleh ganti tuan rumah diundang, rumahnya gede banget semua. Kalau they have problems gitu kan. Kalau orang punya tapi punya masalah gitu kan. Jadi saya mundur ganti imam. Cepat banget 100 km per jam, satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya kagak ikut, saya duduk, tidak sholat dengan mereka. Karena bisa mengotori saya. Kok ngotori? Ini sakral, sholat itu sakral. Kalau Anda cepat-cepat, semua Anda buka buku fikih, bahwasanya tumaknina adalah diantara wajibnya salat. Oke, kita tahu syarat wajibnya salat diantaranya wudhu, kita tahu lah itu nggak usah. Tapi yang banyak tidak tahu adalah hilangnya tumaknina, hilangnya salat. Subhanallah. Anda buka klik di Google, ada orang 60 tahun salat, 60 tahun salat, tapi di akhirat tidak diterima oleh Allah. 60 tahun. Kalau dia mulai akhir balik 17 tahun, berarti wafatnya umur 77 tahun. Di sini ada yang umur 77 tahun belum? Ada kan? Anggapnya ada lah gitu kan. Atau wajah 77 walaupun 60 gitu kan. Coba 77 tahun sholatnya gak diterima atau itu hadis. Itu hadis. Coba lihat kenapa tidak diterima. Maka itu hadis-hadis ini banyak. Bahkan Al-Quran menerangkan itu semua. Maka itu kita harus membersihkan jiwa itu pelan-pelan. Oh ya, iya. Waratil Qur'ana tartila. Baca Quran itu pelan-pelan. Nggak boleh cepat-cepat. La tuharrik bilisanaka lita'jal bih. Jangan gerakan lidah Anda cepat-cepat ngebacanya. Karena Anda sedang membersihkan jiwa. Itu yang disebut dengan qad aflaha man zakka wa khaba man. Untung bagi yang membersihkan. Bagaimana prosesnya? Ini. Ketika kita sholat, itu yang harus kita pahami. Gimana kok setelah sholat Anda berpelukan dengan istri Anda? Padahal sebelum sholat ribut. Kira-kira gitu. Yang tadinya Anda terlilit hutang sana sini. Kemudian Anda tahu cara memperbaiki hidup. Hutangnya terlepas. Ada yang salah dalam hidup. Oh ya, iya. Kalau di antara kita ini, kuliah subuhnya rajin, ini semua rajin. Tapi Anda terlilit hutang. Ada yang salah hidup Anda. Oh ya, iya ada yang salah. Ini harus diperbaharui. Bagaimana caranya mereviewnya, melihat ulang. Kembalikan pada Allah dan Rasul. Karena Allah akan memudahkan seorang itu. Fasanasiru lil yusra. Ada lagi fasanasiru lil usra. Ada dua nih. Subhanallah. Surat Al-Lail. Subhanallah. Jadi ada fasanasiru lil yusra. Ada lagi fasanasiru lil usra. Ada yang hidupnya gampang, ada hidupnya susah. Ada yang salah dalam hidup kita. Jadi kita harus mereview semuanya. Salah satu review yang hitungan menit cepat adalah sholat. Itu dahsyatnya luar biasa. Permasalahan kita merasa sudah tahu tentang sholat, akhirnya tidak belajar tentang sholat. Kita hafal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Redaksinya ayyukum ahsan. Kalimat ahsan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik. Kalimat yang terbaik hanyalah bagi orang yang merasa belum baik. Ingat itu. Kalau Anda merasa sudah baik, maka tidak akan berpikir gimana yang terbaik. Kalau Anda merasa belum baik, maka akan berpikir gimana yang liyabluwakum ayyukum ahsan. Ahsan itu yang terbaik gimana? Kalau saya melihat istri saya sebagai suami sudah bagus buat istri saya. Anda fix mindset. Salah cara berpikir. Katakan saya belum menjadi suami yang baik kepada istri saya. Maka Anda akan memperbaharui terus perilaku Anda kepada suami, kepada istri Anda. Saya belum menjadi bapak yang baik kepada anak saya.
maka Anda terus memperbaiki gimana cara mendidik anak yang baik, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Begitu juga hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau salat saya ini banyak yang salah nih, saya harus perbaiki. Maka Anda menjadi berpikir yang ahsan, bagaimana yang terbaik, karena merasa belum. Kalau sudah merasa hebat, nggak bakal bisa. Bapak-bapak ibu duduk di sini ikut kajian karena merasa belum baik, masih haus akan ilmu. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin baik pada seorang hamba, hambanya ini dijadikan haus akan ilmu agama, dia memahami urusan-urusan agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka kita lihat apakah Anda merasa kotor atau tidak. Ada orang yang ibadahnya Masya Allah. Kemarin saya kajian di Cinere, di Baitur Rahman, kajian hadis kursi. Ada perempuan yang ibadahnya Rasulullah SAW bercerita. Overconfident kalau yang pede banget. Kenapa? Dia masuk surga. Baca Quran tahajudnya. Tapi dia masuk neraka gara-gara nyiksa kucing. Gak ada rasa takut. Subhanallah. Karena itu bab itu, hadis kursi itu kajian karya Imam An-Nawawi dan Al-Qastalani, kajian kitab. Itu sudah masuk pada hadis yang ke-91. Udah kajian rutin. Jadi di dalam hadis itu diceritakan tentang khasyatullah, takut kepada Allah. Rasa takut itu penting. Kenapa? Sehingga kita memperbaiki ibadah kita. Kalau Anda takbiratul ihram merasa sudah hebat sholat Anda dan tidak ada rasa takut ditolak, maka sholatnya sembarangan. Kalau takut ditolak, maka sholatnya hati pelan-pelan. Di sini kita mencoba untuk mereview, melihat ulang lembaran hidup kita. Oh iya, saya ribut sama si Anu. Oh, saya punya masalah finansial. Oh, ini ada yang salah. Karena Allah memberikan isyarat ini semua. Allah maha baik. Pasti dikasih tanda-tanda. Dan kalau kita tidak membaca itu semua, itu berbahaya. Kita punya masalah semua. Oh iya, punya masalah. Tapi kenapa? Karena Al-Quran mengatakan garis hidup adalah liyabluwakum ayyukum. Memang hidup itu garisnya ujian, garisnya ujian. Tapi bagaimana Anda menghadapi ujian itu? Ujian itu, lihat. Rasulullah ditanya, ayyun nas asyadu balaan? Manusia yang mana yang paling banyak balanya ujiannya? Al-anbiya summal amsal fal amsal fal amsal. Sampai 3 kali. Yaitu para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang selanjutnya dan orang-orang yang semisalnya. Tafsir hadis ini mengaksudnya adalah amsal adalah orang-orang yang saleh. Ini ma'nawiyatnya, spiritnya, moralnya diangkat oleh Rasulullah SAW. Mereka itu dikasih ujian laksana para maka bahasanya al-amsal. Subhanallah. Maka itu ketika mereka mendapatkan ujian tapi mereka mendapatkan kenikmatan. Alladzina an'amta alaihim. Itu mereka dapat nikmat. Nah sekarang kita dapat ujian, dihina, dicaci maki. Emosi. Dipuji. Gue gitu loh. Ini orang yang sakit jiwa. Jiwanya kotor. Ketika Anda dihina, disakiti, dicaci maki. Hasbi Allah, la ilaha illa wa alaihi wabarakatuh. Ini ada jemaahnya. Ustadz sama-sama Ustadz telepon saya. Ustadz Arifin ya, ini kawan saya di Mesir. Ini ada jemaah saya, pusing saya. Kenapa? 3 kali mau bunuh diri. Oh ya, aneh kirim ke India aja lah. Ngesup. Proyek kali di sub. Udah bawa ke sini. Mana? Sini, bawa tuh. Dia 3 kali mau bunuh diri, gagal lagi. Masuk. Kantor saya di Fatmawati waktu itu. Saya bilang, subhanallah. Ibu, katanya Ustaz ini punya masalah. Saya nggak ngasih masalah, saya juga belum tahu. Iya Pak Ustaz, maka saya disuruh ke sini. Staf saya namanya Mahfuz. Iya Pak, ambil pisau. Iya Pak, ibu pisau bunuh dia pakai saya. Dia diam, mungkin dalam hatinya Ustaz gelo kan gitu. Orang ke sini malah disuruh bunuh diri gitu. Ibu, perhatiin, ada kucing atau anjing, bunuhkan yang besar tahun, bunuhkan, korengan, masuk warteg, kira-kira diterima, diusir, dilempar batu, iya. Itu anjing atau kucing tetap aja dia nyari makanan, ngorek-ngorek di sampah. Dia tidak bunuh diri. Itu anjing. Mungkin gara-gara susah banget hidup, warteg nggak diterima, makan susah, udahlah. Kalau ada mobil, mati aja dah. Gitu. Nggak ada kucing bunuh diri. Ada nggak kucing bunuh diri? Nggak ada, betul. Dia diem aja. Berarti saya lebih hina daripada anjing. Nah ibu yang ngomong,
Saya kagak ngomong. Anjing aja nggak ngina-ngina Nabi, gitu kan? Anjing aja nggak pernah ngomong Nabi pengangguran, kagak ngomong gitu. Betul kan? Yang ngerti-ngerti, yang nggak lewat. Udah biarin aja, kagak ngerti, biarin. Apaan sih, apaan? Biarin. Wow, saya emosi banget itu. Karena saya udah dapat video langsungnya. Astagfirullahaladzim, itu kalau ada batu-batu kita lempar. Karena menghina Nabi. Oh ya, Anda lihat. Anda sekali-sekali buka Google, hukum orang yang menghina, nah, klik aja. Wow. Gak usah nanya-nanya, udah diam aja, ngapa? Adanya, diam, ntar cari sendiri, keluar sendiri. Subhanallah. Itu anjing aja udah bunuhkan, dihina-hina, dia tetap survive, mencari hidup, tidak bunuh. Nyamuk, masih lari, baik aja nggak? Gitu kan? Dia nggak susah banget hidup, udah tabuk kita mati kan gitu. La ilaha illallah, mati dah gitu. Gak begitu. Itu nyamuk aja dia survive. Anda tiba-tiba mau bunuh diri. Singkat cerita gini cara, saya kasih. Anda sore ini cepat pulang, waktu itu sore-sore pulang cepat-cepat. Setelah sholat isya, setelah sholat maghrib isya sampai tidur tidak ada kegiatan, free, harus zikir doang. Antara maghrib dan isya Anda sholat taubat, namanya sholat abin. Habis sholat isya zikir terus. Jadi makanya kapan? Urusan makan ente atur. Kalau bisa sebelum maghrib, jadi sampai pagi udah nggak makan lagi. Zikir ini. Apa kata-katanya? Ini mah sudah hafal. Ini mah udah tahu. Zikir itu bukan hafalan. Bagaimana Anda memahaminya dan merasakannya. Berapa kali? Sampai tidur. Bisa ribuan kali, bisa jutaan kali. Itu doang. Bukan doang. Ini dasarnya Al-Quran itu mujizat, bukan doang. Kayaknya remeh banget. Itu doang. Ibu kerjain itu dulu. Nanti besok jam 8 pagi saya tunggu teleponnya. Habis itu udah saya tunggu jam 8 pagi belum nelfon, jam 9 pagi belum nelfon, jam 10 baru telepon. Nangis. Ya Allah Pak Ustadz, beda banget seperti saya itu habis mandi. Itulah zikir kekuatannya. Itu baru jiwa. Baru kita paham alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, alladzina dzikrillah tatma'innul qulub. Baru kita paham itu. Padahal itu kita hafal. Orang-orang beriman dan selalu berzikir dan hati mereka tenang dengan berzikir. Ingat, hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd. Surah 13 ayat 28. Artinya apa? Berzikir itu dahsyat. Tapi cara zikirnya ini loh. Ada lagi kayak gini, ibu-ibu juga sama. Sama. Udah 1 hari, 2 hari, 3 hari kagak kontak-kontak, akhirnya dia cuma singkat. Udah zikir saya, udah nggak efek. Nggak ngepek gitu. Subhanallah. Jadi cara zikir itu penting. Anda soal berkali-kali tetap aja gede sama suami, sama istri, sama anak, sama teman, sama tetangga. Ada yang salah cara sholatnya, maka tuntutlah ilmu tentang sholat. Berarti ada yang salah tentang sholat kita. Subhanallah. Ada telepon saya, astagfirullah. Di telepon, Ustaz, da'i-da'i turun semua. Turun gunung, turun hutan, keluar. Kenapa? Gak betah, berapa? 5 orang. Astagfirullahaladzim. Ini dapat sinyal, mereka dapat sinyal, udah dapat sinyal Ustaz. Kalau di hutan tuh gak dapat sinyal. Sini, Anda ngomong. Balik lagi kalian ke hutan. Beli kopi saset, kopi apa yang terserah. Beli gula, beli semua. Terus, Ustaz kita udah ditolak. Ente kayak kerupuk. Ente baru dihina doang. Saya awal-awal tuh baru masuk itu, kita mau dibunuh udah berapa kali. Itu parang udah depan mata kita. Tinggal dibacot truk, mau mati siapa yang ngurusin orang di hutan. Tinggal ditanam gitu doang. Paling badan kita buat makan babi, cincang-cincangnya buang. Ini kisah nyata ini. Baru-baru ini mungkin sebulan yang lalu terjadi pembantaian. Cincang orang. Orang yang cincang itu dulu mau nyincang saya. Dulu dibacok dicincang-cincang. Itu tato semua. Cuma tenang aja. Saya nggak mungkin dicincang. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya janjinya pasti benar. Kenapa? Allah dan Rasulnya menurunkan malaikat-malaikat bersenjata. Itu hadis. Jadi kalau Anda kemana-mana ada bodyguardnya, yaitu para malaikat. Harus punya itu, harus punya ilmu itu. Mereka malaikatnya nggak pakai begini, pakai senjata. Anda masuk Google hadis tentang malaikat bersenjata. Keluar hadis. Oh doanya ini, zikir ini. Saya bilang, ayo balik ke hutan, dakwah yang benar. Itu baru diomelin gitu ya. Ya, ini berarti jiwanya kotor.
Kalau Anda dihina langsung drop, langsung emosi. Kalau bahasa anak zaman sekarang baperan. Kalau orang dulu ngambekan. Ngambekin, ngambekun, baperan, baperin, baperun, aninun, babibun, tantin, gitu kan. Marah, ngomel, ada yang salah. Ini bapak keluar ngomel, ada yang salah, cepet, ada yang salah nih, ada yang perbarui, kembalikan kepada fitrah, berzikir. Karena Al-Quran pasti benar, bahwa dengan berzikir hati menjadi tenang. Dibalik, Anda udah zikir kagak tenang, salah cara berzikirnya. Itu maksud saya. Salah cara sholatnya. Redaksi Al-Quran, orang yang sholat setelah sholatnya benar, dia tidak umpat, nggak ngomel, tidak berkeluh kesah. Surah Al-Ma'arij itu dijelas. Jangan dikritik. Quran kagak bener. Ini udah sholat kagak kayak gini. Ente kagak bener. Qurannya bener. Jadi jangan menyalahkan Al-Quran. Kok gini Quran? Ala bizikri tatma'innul qulub. Aneh gedek aja bawaannya. Baru udah zikir. Zikirnya bukan 100 lagi, lebih dari itu. Ini zikirnya. Ini kasus-kasus. Oh Ustaz tolong ke rumah. Saya datang ke rumahnya. Gimana? Ini ibu-ibu cuma nangis doang. Bisanya cuma nangis. Apa yang saya bisa bantu? Nangis doang, kan gedek gitu. Ini apaan nih, ada apaan? Dan sore akhirnya saya datang ke rumah. Ustaz masuk aja tuh. Samping kolam renang ada kamar. Itu kamar anak saya. Beneran Bu? Iya saya masuk. Nyimeng tahu ya? Kurus kering. Ustaz lagi. Ini nyobain. Enak. Saya datang suruh ganja sama dia. Gebleh banget ya habis. Ini tato semua. Mah, panggil 1000 Ustaz. Ani dengerin, gak ngaruh. Nyobain Ustaz, nyobain. Saya keluar. Karena saya gak kuat. Bau rokok itu gak kuat. Mohon maaf yang ngerokok-ngerokok ya. Mohon maaf lakum dinukum. Kita beda. Rokok saya kagak ngerokok masalahnya. Akhirnya saya keluar. Baunya udah. Gimana Pak Ustaz? Nangis. Insya Allah bisa. Insya dengan izin. Caranya gimana? Ini caranya. 1 hari, 2 hari, 1 bulan. WA, Pak Ustaz enggak ngaruh. Zikirin udah hafal Pak Ustaz. Zikirin udah. Oke, cara zikir itu hati Anda sedang lagi ngapain? Bagaimana rasanya? Waktu zikir. Begini, pantesan kagak ngaruh. Jadi hati itu Anda harus paham. Pertama, dunia itu menjadi kecil serta sisinya. Yaitu adanya akhir. Jadi otak Anda itu adalah akhirat. Yang kedua, jangan menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri kita sendiri. Ini kertasnya sudah selesai waktunya. Udah nggak usah dikasih kertas, udah selesai. Aneh udah ngerti, udah pada lapar semua kan gitu. Ini nggak usah ngasih gitu. Udah nggak usah kertas, kelar. Singkat cerita, akhirnya ibu itu merubah cara berzikirnya, bukan lafaznya, bukan hatinya. Habis itu nangis. Ketemu saya di masjid. Pak Ustaz, ya yang mana ya? Ya Allah Pak Ustaz, kalau saya boleh peluk. Jangan haram. Anak saya sekarang sholat 5 waktu di masjid, nggak mau sholat sendirian. Sekarang dia sudah sholat 5 waktu dan dia mau menghafal Al-Quran. Jadi Anda jangan anggap remeh, zikir itu dahsyatnya luar biasa. Tapi cara mengolah hatinya ini yang harus Anda paham. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu. Saya kasih nomor HP saya aja. Ya, kalau Anda mau bertanya, Pak Ustaz, kasus itu selesai gimana? Saya kasih nomor HP 0811 940 969. Ya. Anda mau tahu Pak Ustaz supaya saya bodyguard kanan kiri depan belakang ada malaikat yang bersenjata gimana? 0811 940. Saya gedek banget ada seorang ustadz bodyguardnya polisi. Ini kayak kagak punya agamanya. Anda nggak perlu bodyguard polisi pakai senjata ngapain? Ada hadisnya kok jelas. Anda diturunkan malaikat kanan kiri bersenjata. Anda berzikir pagi hari 10 kali, sore hari berzikir 10 kali. Ini saya kasih tahu aja deh daripada bingung. Nggak pakai WA. Anda berzikir 10 kali setelah sholat subuh. Dan kita diajarkan oleh kakek nenek kita. La ilaha illallah wahdahu la sampai wa huwa ala kulli syai'in 10 kali. Ini minimal. Doa itu jangan minimalis. Giliran rezeki ya Allah lupa yang luas. Giliran zikir yang minimalis. Minimal 10 pagi. Sore. Kalimat sore itu ada 2 dalam tafsir. Pertama setelah asar, kedua setelah maghrib. Anda kasih itu 10 habis asar, habis maghrib. Aman. Hapusan malaikatnya. Malaikat siang dan malam hari.
Itu mudah-mudahan bisa saya ijazah ini orang bilang ijazah pegang itu ya. Peganglah berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Berapa kali? 10 kali salat subuh, salat asar dan salat maghrib 10 kali sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu salah satunya. Saya mohon maaf yang sebenarnya ada manfaatnya kita ngobrol. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti Anda catat saja WA saya 0811 940 969. Insya Allah saya akan jawab kalau ada yang pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kiai, para asatidz yang saya muliakan. Mohon maaf nih saya ceramah di sini memang tugas saya di sini. Saya rasa saya minta maaf. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.